Informasi yang pertama, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan pemerintah akan menyiapkan insentif untuk sektor padat karya. Salah satu insentif itu adalah terkait kredit investasi untuk melakukan restrukturisasi mesin. Dengan adanya insentif kredit investasi ini, pemerintah berharap perusahaan mampu membeli mesin yang lebih efisien. Dengan demikian, pelaku usaha mampu lebih produktif dan bersaing. Erlangga mengatakan pemberian insentif ini dilakukan untuk mencegah terjadinya PHK di sektor yang banyak membuka lapangan pekerjaan. Dirinya mengatakan insentif ini akan siap dalam waktu 1 sampai 2 bulan ke depan. Kita ke informasi berikutnya pemirsa, proses pemungutan suara dalam pesta demokrasi Amerika Serikat untuk menentukan presiden terpilih berikutnya sudah selesai digelar pada Selasa kemarin waktu setempat. Donald Trump sementara unggul atas Kamala Harris baik dalam popular vote maupun electoral college. Salah satu pendukung militan Donald Trump adalah miliarder Elon Musk. Bahkan pakar menyebut Musk memegang peran penting dalam menentukan hasil pemilihan umum Presiden Amerika Serikat. Menurut kelompok non-profit Center for Countering Digital Hate, klaim sesat dari Musk tentang proses pemilu Amerika Serikat telah meraup 2 miliar view di media sosial X miliknya pada tahun ini. X juga dikatakan memiliki peran sentral dalam menyebarkan informasi sesat terkait kontestasi Pilpres 2024. Mengubah namanya menjadi X, Musk telah memangkas ribuan pekerja yang bertugas untuk memoderasi konten. Ia juga belak-belakan mendukung Trump, bahkan membentuk komite politik Amerika PAC dan menggelontorkan dana miliaran dolar Amerika Serikat untuk memenangkan kandidat dari Partai Republik tersebut. Menurut Profesor Ilmu Komputer di Carnegie Mellon University dan pakar disinformasi, pengaruh kuat Elon Musk dengan unggahan sesat yang telah menjangkau hampir 203 juta netizen di X memiliki efek domino ke platform lain seperti Reddit dan Telegram. Ya, kita ke informasi berikutnya masih seputar Donald Trump. Calon Presiden Amerika Serikat dari Partai Republik Donald Trump memberi pidato kemenangan. Ini setelah hasil menunjukkan ia unggul jauh dari lawannya Capres Amerika Serikat dari Partai Demokrat Kamala Harris. Hingga Rabu pukul 2:41 waktu setempat atau waktu Indonesia Barat sekitar pukul 16:15, suara Trump mendekati batas electoral vote yakni 267 dari 270. Sementara Kamala Harris hanya mendapatkan 224 suara. Trump juga unggul di popular vote dengan 51,1% suara, sedangkan Kamala Harris mendapat 47,4% suara. Berdasarkan sistem Amerika Serikat, warga negara tidak memilih pemimpin mereka secara langsung. Sebaliknya, surat suara mereka memilih 538 anggota kelompok yang disebut Electoral College yang kemudian memilih presiden dan wakil presiden. Setiap negara bagian memberikan suara Electoral College untuk kandidat yang memenangkan suara terbanyak. Negara bagian yang lebih besar dengan lebih banyak perwakilan di Kongres Amerika Serikat mendapatkan bagian yang lebih besar dari 538 suara Electoral College yang ditawarkan. Mereka yang mendapatkan 270 suara Electoral College akan maju ke ruang oval memimpin Washington. Perlu diketahui 25 Desember, sertifikat pemilu setiap negara bagian harus sudah diterima oleh Presiden Senat yang nantinya dijabat Wapres Amerika Serikat. Pada tanggal 6 Januari 2025, Kongres akan menghitung suara dan mengkonfirmasi hasilnya. Presiden baru dilantik pada tanggal 20 Januari tahun depan. Kita ke informasi yang terakhir dalam Hot News kita kali ini. Bagi perusahaan asing besar yang ingin mendapatkan insentif tax holiday atau pembebasan pajak di Indonesia, tetap akan dikenakan pajak minimum 15%. Akibat kepatuhan Indonesia untuk menerapkan prinsip pajak minimum global atau Global Minimum Tax atau GMT. Prinsip ini diperkenalkan oleh Organisasi Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi atau OECD saat memberikan Global Anti-Base Erosion Model Rules atau GloBE Rules. Mereka memperkenalkan GMT sebesar 15%.
Indonesia pun berkomitmen untuk menerapkan prinsip itu supaya bisa bergabung dengan OECD. Deputi Bidang Ekonomi Makro dan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Ferry Irawan mengingatkan, apabila wajib pajak seperti multinational enterprise yang tercakup dalam Globe Rules, yaitu MNI yang memiliki peredaran usaha sebesar 750 juta euro atau lebih, akan menjadi termasuk dalam pengertian Low Tax Constituent Entity atau LTCE OECD. Namun saat ini pemerintah masih merumuskan pengaturan terkait GMT tersebut dengan antara lain mengadopsi Qualified Domestic Minimum Top Up Tax agar Indonesia berhak mengenakan top up tax atas LTCE terlebih dahulu sebelum negara lain dapat mengenakan top up tax.